Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Lestari, NIM 2021 010048. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen risiko. Untuk yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah salah satu sinyal dari perusahaan akan terjadi kebangkitan didapat dari timbulnya kondisi kesulitan keuangan atau financial distress. Kondisi seperti inilah yang membuat pemilik perusahaan, investor, dan kreditur menjadi khawatir jika perusahaan mengalami kerugian berkelanjutan ataupun mengalami gagal bayar yang dapat mengarah pada kebangkitan. Di Indonesia sendiri, kasus kebangkitan yang baru saja terjadi adalah kasus perusahaan jamu legendaris yaitu Nyonya Menir. Perusahaan yang telah didirikan sejak 1919 itu pada akhirnya dinyatakan pailit pada tanggal 3 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Semarang karena tidak mampu lagi melunasi hutangnya kepada 35 krediturnya. PT Nyonya Menir dinyatakan pailit setelah kalah gugatan atas perkara kredit macet yang dilayangkan oleh salah satu krediturnya, yakni Hendrianto Bambang Santoso. PT Nyonya Menir terbukti tidak sanggup membayar hutang sebesar 7,4 miliar rupiah. Hendrianto mengaku hanya menerima 118 juta rupiah dari pihak PT Nyonya Menir. Nur Khofifah Anna, 2017. Sang legenda jambu Nyonya Menir akhirnya pailit. Resiko produk yang dapat saya jelaskan adalah untuk kualitas produk, jika kualitas jamu menurun atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, kepercayaan konsumen akan berkurang. Yang kedua, persaingan pasar. Banyaknya pesaing di pasar jamu tradisional, pesaing jamu modern bisa memengaruhi pangsa pasar Nyonya Menir. Perubahan preferensi konsumen. Jika konsumen beralih ke produk kesehatan modern atau alternatif lain, permintaan untuk jamu bisa menurun. Resiko pasar. Penurunan pasar. Penurunan pangsa pasar, kehilangan pangsa pasar karena kompetisi yang ketat atau pergeseran preferensi konsumen dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Inovasi lamban. Inovasi produk yang lamban, tidak mampu berinovasi atau merespon tren pasar dengan cepat dapat membuat produk perusahaan kurang menarik dibandingkan kompetitor. Kepercayaan, persepsi dan kepercayaan masyarakat. Adanya persepsi negatif atau ketidakpercayaan terhadap produk herbal atau tradisional bisa mempengaruhi penjualan. Risiko operasional. Kondisi keuangan. Analisis kelaparan keuangan perusahaan untuk melihat rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, misalnya rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, rasio lancar, current ratio, dan margin laba bersih, net profit margin. Manajemen. Efektivitas dan stabilitas manajemen setelah struktur organisasi dapat memenuhi risiko operasional. Manajemen yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik biasanya mampu mengelola risiko lebih baik. Yang terakhir, pasar. Menilai posisi perusahaan di pasar termasuk pangsa pasar.
keunggulan kompetitif dan persaingan yang ada. Perubahan dalam preferensi konsumen atau peningkatan pesaing dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang dapat saya simpulkan adalah risiko-risiko di atas jika tidak dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada kebangkrutan seperti yang dialami oleh PT Jamu Nyonya Menir. Manajemen yang efektif, strategi yang adaptif, serta pemantauan dan penanganan risiko yang proaktif sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Mungkin itu sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.